Shalom. Damai dia. Damai di hati. Syukur kepada Tuhan karena dalam campur tangan Tuhan kita semua ada di pagi hari ini akan dituntut oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan di saat ini kita akan melaksanakan perjamuan Minggu Advent yang kedua sekaligus perjamuan akhir tahun. Dan sebagai informasi yang memimpin ibadah di pagi hari ini yang terkasih Pendeta Rimawanti Darai Waitana Sagra Teologia, sebelum ibadah saya akan membacakan warta jemaat yang pertama diinformasikan sekaligus mengundang seluruh anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu Jemaat Minggu Dia Padua bahwa ibadah menyambut Natal anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu wilayah Manado Timur 6 akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 10 Desember 2023 yang mengambil tempat di Gereja Minggu Dia Padua pada pukul 2 siang. Dan yang menjadi kadir yang terkasih Ibu Pendeta RI untuk Master Teologia. Dan diharapkan seluruh anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu kolom 1 sampai dengan kolom 10 untuk dapat hadir dalam ibadah ini. Dan penyampaian kedua diundang seluruh pria kaum bapa kolom 1 sampai dengan kolom 10 untuk hadir dalam ibadah pohon terang PKB wilayah Manado Timur 6 yang akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 10 Desember 2023 pada pukul 7 malam yang bertempat di Gereja Nim Bethlehem Padua. Dan kita akan memasuki ibadah. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang melekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah menyatakannya dalam Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Sambil berdiri, jemaat Tuhan, mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan namanya. Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang kita nanti-nantikan kedatangannya kembali beserta dengan saudara-saudara. Matius 4 ayat 15 dan 16 tertulis, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Yang terdapat dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu besar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang diperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun.
haruskah itu menjadi lambang tidak hidup, dan haruskah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Saudara-saudaraku, mari kita jujur dan terbuka di hadapan Tuhan Allah, mengaku dosa, sekalipun gelapnya dosa kita, bagaikan gelap malam yang pekat. Tetapi kita rindu datang pada Tuhan, supaya kita diampuni dan hidup kita dibaharui. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, kepadamu saja Tuhan kami datang sujud menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Engkau pemilik kehidupan kami satu-satunya. Engkau membuat kami manusia untuk ada di tengah kehidupan dalam dunia ini. Engkau juga yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu, yang selalu mengasihi kami manusia. Walaupun terkadang kehidupan kami penuh dengan noda, celah dan dosa. Oleh karena perbuatan tindakan kami, tuturkan kami cara pikir kami yang berseberangan dengan kehendak-Mu. Kami tidak mampu untuk menjaga kekudusan hidup kami sebagai anak-anak terang yang hidup di dalam Engkau. Kami mengakui bahwa seringkali kami hanya mengandalkan kekuatan kami manusia, kekuatan yang ada dalam dunia ini, daripada kami mengandalkan kekuatan dan kuasa-Mu. Ketika berbagai tantangan, pergumulan, penderitaan hidup datang menyerang kami, sehingga tak heran kami seringkali kehilangan arah, seringkali kami menemui jalan buntu dengan berbagai sulitnya kehidupan kami, sehingga membawa kami ada dalam keputusasaan, tidak punya semangat, tetapi juga kami menyerah dengan kondisi keadaan kami yang bergumul dan penuh dengan derita. Karena itu Tuhan, kami yang sangat menyadari kekurangan kami, keterbatasan kami sebagai manusia, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu atas setiap pelanggaran dan dosa yang kami lakukan. Demikian juga Tuhan, ketika kami ada di minggu Advent yang kedua ini, kami pun sangat menyadari betapa kami juga ini menjadi orang-orang yang seringkali tidak taat dan setia untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ketika kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan kami, usaha kami, tetapi juga dalam kerja pelayanan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami bermohon kepada-Mu apapun yang telah kami perbuat yang menyakiti hati Engkau Tuhan, maafkanlah kami. Kuduskanlah kami Tuhan, layakkanlah kami saat ini, supaya kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami itu akan selalu menjadi kesempatan bagi kami untuk selalu sadar dan hidup dalam pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan, supaya kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami itu boleh kami pergunakan untuk menata kehidupan kami, supaya kami dapat menjalani hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Ini kami ya Tuhan, dengarkanlah permohonan dan pengakuan kami ini. Kami bawa kepada-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Dia Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, pelepas dosa-dosa kami. Amin. Inilah berita anugerah Allah untuk kita, melayani
Tetapi kamu yang takut akan nama-Mu, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saat ini Tuhan, kami hendak mengisi bejana hati kami dan santero kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Maka kami bermohon, urapilah tiap pribadi kami dengan kuasa Roh Kudus, urapilah hamba-Mu dengan kuasa-Mu, supaya firman Tuhan boleh tersampaikan, bukan kehendaknya yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Firman Tuhan yang menghidupkan, firman Tuhan yang menguatkan kehidupan kami. Untuk itu bersabdalah bagi kami. Kami sedia untuk mendengar dan melakukannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 1 sampai 6. Pembacaan Alkitab diambil dari Kitab Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai dengan pasal 9 ayat yang ke-6, yang diberi judul Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab buk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berdarah-darah dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintah ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Terpujilah firman Tuhan. Damai di hati. Shalom. Saudara-saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita telah berada di minggu Advent yang kedua. Masa penantian kita untuk ada dalam perayaan kelahiran Yesus Kristus yang telah merayakan setiap tanggal 25 Desember, tetapi juga dalam penghayatan minggu Advent ini merupakan masa-masa penantian kita, persiapan kita sebagai umat milik kepunyaan Tuhan ketika Dia datang untuk kali yang kedua, bukan lagi sebagai seorang bayi yang mungil dilahirkan, tetapi kali yang kedua Dia datang untuk menghakimi kehidupan kita. Firman Tuhan yang menjadi bacaan Alkitab kita sebagai warga Gering di minggu Advent ini, Yesaya 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 1 sampai 6.
yang dibawa tema Nubuat Lahirnya Raja Damai. Saudara-saudara, apa yang dinanti-nantikan orang ketika berada dalam tekanan hidup? Entah tekanan hidup itu karena pergumulan, karena penderitaan, tantangan, kesulitan yang membuat kita merasa cemas, takut, gelisah. Kita merasa tidak tenang, bahkan putus asa. Tentu saja yang kita rindukan, yang kita nanti-nantikan ketika berada dalam situasi dan kondisi yang demikian adalah kita membutuhkan kebebasan, kemerdekaan dari pergumulan, penderitaan, dari berbagai kegelisahan dalam kehidupan. Dan itulah yang menjadi nubuatan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel, dalam hal ini kepada orang-orang Yehuda yang hidup pada saat itu, di mana Nabi Yesaya ini dalam nubuatannya dia mau mengatakan bahwa suatu saat atau suatu hari nanti, berbagai kehidupan yang mereka alami pada saat itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Sebab pada masa itu bangsa Yehuda, dalam hal ini suku Israel, Zebulun dan Naftali, mereka berada di bawah tawanan bangsa Asyur. Dan orang tahu bersama mengapa sampai bangsa Israel ini mereka ditawan oleh bangsa Asyur. Oleh karena ketidaktaatan mereka, karena ketidaksetiaan mereka untuk melakukan perintah Tuhan yang telah disampaikan, yang telah diperdengarkan oleh para nabi. Mereka tidak memindahkannya, sehingga Tuhan Allah menghukum orang Israel dengan cara mereka ditawan oleh bangsa Asyur. Yang tentu saja dalam masa-masa tawanan tersebut berbagai penderitaan mereka alami, kekecewaan, rasa takut, rasa cemas, hampir putus asa melanda kehidupan orang-orang yang ada di bawah tawanan bangsa Israel. Nah, karena itu di tengah-tengah situasi yang demikian, maka Nabi Yesaya dipakai oleh Tuhan Allah untuk mau menyampaikan suatu firman, mau menyampaikan bahwa akan ada sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan untuk Tuhan berlakukan dalam kehidupan umat Tuhan. Karena itu dalam pembacaan Alkitab kita di sini kita melihat sebenarnya ada kegelisahan juga yang dialami oleh Raja Ahaz, yang pada waktu itu memang dipercayakan Tuhan untuk memegang pemerintahan yang ada di bangsa Yehuda pada saat itu. Karena mereka sementara ditawan oleh bangsa Asyur. Dan tentu saja ini membawa kegelisahan dalam kehidupan seorang Ahaz. Dia berpikir bahwa dua suku orang Israel, tanah Zebulun dan tanah Naftali,
dengan mengatakan bahwa tidak selama-lamanya mereka akan mengalami kesukaran. Mengapa sampai nanti saya ini mau mengatakan dengan tegas bahwa tidak selama-lamanya situasi yang mereka hadapi pada saat ini akan menjadi bagian dalam kehidupan mereka? Alasan yang pertama, karena Tuhan Allah akan memulihkan umat ini kemudiannya dalam situasi dan kondisi yang mereka alami pada saat itu. Dengan Tuhan Allah akan mengangkat derajat kehidupan umat Israel. Tuhan Allah akan memulihkan keadaan umat Israel. Tuhan Allah akan memberikan kehormatan dan menempatkan umat Israel di tempat yang sesungguhnya yang disediakan oleh Tuhan Allah. Alasan yang kedua, karena mereka akan melihat perubahan yang hendak dinyatakan oleh Allah, bahwa dikatakan bahwa akan datang terang yang besar untuk menerangi kehidupan umat Israel. Dan yang ketiga, bahwa mereka akan melihat hakim yang adil, di mana hakim yang adil akan menghakimi orang-orang yang masih hidup dalam dosa. Dan mereka juga akan mengalami sukacita. Mereka akan bersorak-sorak oleh karena keselamatan, kebebasan, kemerdekaan yang hendak Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Sukacita yang dialami oleh bangsa Israel yang nantinya akan diberikan oleh Tuhan digambarkan oleh Nabi Yesaya seperti sukacita pada waktu panen, dan oleh karena pupuk yang menekan, gandar yang dibaut, bahkan tongkat, ini semua merupakan simbol-simbol tekanan hidup yang dialami oleh umat Israel. Suatu saat nanti Tuhan akan memusnahkan itu semua. Bahwa Tuhan akan membawa umat Israel yang ada dalam tekanan, yang ada dalam kecemasan, yang ada dalam keputusasaan, untuk melihat bahwa akan datang sukacita besar, bahwa Ia akan mendatangkan seseorang yang akan dilahirkan sebagai seorang penyelamat dari keturunan Daud. Dia akan memerintah, dan pemerintahnya penuh dengan keadilan, penuh dengan kasih, dan penuh dengan kebenaran, sehingga akan mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi umat pilihannya. Saudara-saudara yang berkata dalam Tuhan, di minggu Advent yang kedua ini, lewat firman Tuhan ini ada beberapa hal yang hendak diingatkan oleh kita ketika kita merenungkan firman Tuhan ini. Yang pertama, dalam masa-masa penantian ini, mungkin saja kita mengalami pergumulan. Mungkin saja keluarga kita mengalami kesulitan. Ada tekanan-tekanan hidup yang kita alami. Ada penderitaan yang membuat hidup kita terpuruk, membuat kita gelisah, membuat kita takut, hampir putus asa, sehingga mungkin kita kehilangan damai sejahtera. Mungkin saat ini kita kehilangan sukacita dan semangat. Dalam situasi demikian, firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya janganlah situasi demikian akan membuat goyah iman kita, akan membuat kita lemah iman. Tetapi mari dalam situasi sesulit apapun, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, akan membawa kita semua supaya kita jangan jatuh dalam dosa, untuk meminta pertolongan di luar dari Tuhan Allah. Tetapi marilah dalam situasi sulit apapun yang orang alami, dalam penderitaan apapun yang orang rasakan, mari orang datang kepada Tuhan Allah di dalam Yesus. Pandanglah kepada Yesus yang sanggup untuk memulihkan kehidupan kita, yang sanggup untuk memulihkan kita kedamaian. Dia mau memberikan kita sukacita.
di jemaat, di masyarakat, hidup bertetangga, ada pertengkaran, ada amarah, masih tersimpan kebencian, masih ada sifat iri hati, kedengkian. Marilah kita diajak oleh firman Tuhan ini untuk mencari orang-orang percaya yang hidup dalam pengampunan, yang hidup dalam penuh kasih. Marilah kita menjadi agen-agen pembawa damai sejahtera dalam kehidupan kita, karena Dia datang dalam dunia ini sebagai terang dalam kehidupan kita yang penuh dengan kegelapan. Tetapi Dia juga yang datang dalam dunia ini untuk menghadirkan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Yang ketiga, dan firman Tuhan ini kita diingatkan supaya janganlah kita terjerumus pada penyebaran berita-berita hoax, berita-berita yang belum tentu kebenarannya, yang pada akhirnya akan merusak persekutuan yang ada di tengah-tengah keluarga kita, jemaat masyarakat, dimanapun kita ada. Tetapi marilah kita menjadi seperti Nabi Yesaya, akan menjadi seorang yang mampu untuk menyebarluaskan berita sukacita, berita yang dapat memberikan semangat, berita yang dapat memberikan damai sejahtera, berita yang dapat membuat orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin dalam berbagai kelemahan oleh karena beban kehidupan mereka akan mendengarkan berita penghiburan, penguatan ketika kita hadir dalam kehidupan mereka. Dan berita-berita yang membawa damai, membawa sukacita ini orang percaya itu berasal dari sumber, yaitu sumber yang berasal dari Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Yang keempat, pesta demokrasi semakin dekat dan mungkin saja di antara anggota keluarga kita orang beda pilihan. Mungkin saja di antara kita berjemaat di kolom, di jemaat masyarakat, mungkin orang berbeda keluarga. Tetapi jadilah warga gereja dan warga negara yang bijaksana, yang dewasa, yang mampu untuk membawa persekutuan dan persatuan dalam berbagai keberagaman yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Mari orang menjadi alat pembawa damai, hidup rukun dan damai antara kita dengan orang lain walaupun kita berbeda pilihan. Dan mari kita sambut Dia yang adalah Sang Raja Damai dalam kehidupan kita dengan hati yang damai, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan yang kelima, marilah kita akan selalu menyadari bahwa terkadang Tuhan Allah mengizinkan kita untuk harus melalui berbagai tantangan dan pergumulan dalam kehidupan kita, agar supaya orang berhenti sejenak untuk menatap diri kita, supaya dalam introspeksi diri untuk melihat bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan Allah, dan kita akan mengakui keterbatasan kita, kelemahan kita kepada Tuhan Allah, sambil tetap bergantung, minta tolong kepada Tuhan, dan tetap meyakinkan diri kita bahwa Dia Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus, yang kelahirannya sementara kita merayakan di minggu Advent yang berjalan ini. Biarlah kita akan terus meyakini bahwa Dia punya banyak cara
untuk menolong kita. Dia punya waktu untuk menentukan bagaimana kehadirannya ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah kuat di dalam iman kita kepada Tuhan. Sebab yakinlah, ketika ketaatan dan kesetiaan kita terus kita pertahankan kepada Tuhan Allah untuk melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita, maka kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Kita dapat menjalani kehidupan kita dengan penuh damai sejahtera, karena Dia Allah di dalam Yesus akan tetap terus menghadirkan kita sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Tuhan memberkati firman Tuhan ini, memberkati kita semua. Amin. Yesus Kristus, mari kita mengucap syukur kepada-Nya dan memuji nama-Nya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya yang kudus hai segenap batin. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari orang tua, yang mengetahui segala dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan mengasihi, pandai sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Dia menikah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskan kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dan barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut kepada Dia. Jemaat yang berkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja kami yang Maha Agung. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan telah menjaga, melindungi dan memelihara perjalanan kehidupan kami, sehingga di hari Minggu ini kami boleh merayakan Minggu Advent yang kedua dalam persekutuan yang tidak bersama denganmu, agar firman Tuhan yang boleh tersampaikan, kiranya berita firman Tuhan ini akan tetap teguh dalam kehidupan kami, untuk menguatkan iman kami dalam kami menghadapi berbagai berita, berbagai pergumulan, berbagai keadaan hidup, sambil kami terus mengandalkan Tuhan di balik setiap situasi dan kondisi yang kami alami. Kami terus berharap pertolongan Tuhan tetap kami manakala rasakan, sehingga kami dapat menikmati pemulihan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Karena kami percaya bahwa Allah Raja Damai yang telah dibuatkan oleh Nabi Yesaya, yang datang dalam dunia ini untuk memberikan kedamaian, karena Dia adalah Raja Damai yang sesungguhnya. Ya Tuhan Bapa Surgawi, buatlah kami untuk menjadi agen-agen pembawa damai sejahtera di setiap aspek kehidupan yang kami alami. Tapi juga kami berdoa Tuhan, Engkau yang terus berada bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan kehidupan keluarga kami masing-masing, suami, istri, orang tua, anak-anak, kakak beradik kami, diberkati sekeluarga kami, dalam kami melanjutkan kehidupan yang Tuhan Allah berikan, damai sejahtera, sukacita, semangat hidup tetap menjadi bagian kami. Tetapi Engkau juga telah memberkati kehidupan keluarga kami dengan berkat-berkat yang telah disediakan lewat segala pekerjaan kami, mata pencaharian kami yang kami lakukan setiap hari. Kami percaya Engkau yang adalah sumber berkat bagi kami akan selalu membuat kami untuk dapat memenuhi semua kebutuhan hidup kami. Bapa Saudara, Engkau juga yang terus memberkati kehidupan anak-anak kami secara khusus, cucu-cucu kami yang dapat hadirkan dalam kehidupan keluarga dan
Bapak Iko Yunisani, Bapak Yunisani Mamaroy, Bapak Yunis Koromis, Ibu Desi Ragalani, Ibu San Suwaro, Ibu Mita Narahane. Ya Tuhan Yesus, kasihani mereka, tolonglah mereka yang sangat dalam pergumulan. Mereka pasti sangat menantikan pertolongan Tuhan untuk memberikan mereka kelegaan, memberikan mereka pemulihan, bahkan kesembuhan yang benar. Demikian juga mereka dalam masa pemulihan. Bapak Ferry Pondolo, Bapak Jeni Manake, Ibu Masya Suwaro, Ibu Eri Kolonda, Ibu Sesa Samodari. Kiranya Tuhan dalam masa pemulihan, mereka dapat terus percaya dan yakin dengan iman bahwa pasti ada kesembuhan sempurna yang Tuhan akan berikan kepada mereka, sehingga mereka tetap terus berharap kepada Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga dari Paul Sahid yang saat ini Tuhan ada dalam keterkecilan oleh karena saudara yang sangat mereka kasih dipanggil oleh Tuhan. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan mereka untuk menghadapi duka cita yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan mereka. Sambil mereka tetap mengimani apa yang telah Tuhan Allah berbuat, itulah yang terbaik dalam kehidupan mereka. Engkau juga Tuhan yang memberkati segala sukacita dan kebahagiaan dan segala kami yang mulai merayakan hari ulang tahun pribadi dan hari ulang tahun pernikahan Ibu Yola Alona, Ibu Christian, Bapak Christian Sini, Adik Mary Tawera, Bapak Paulir Arwan, Bapak Dian Guru Koromis, Ibu Daniela Natimuro, Bapak Denis Romano, Bapak Rudi Hamdi, Saudara Dewi Dere, Saudari Masya Cipika, Bapak Dewi Manogoro, Bapak Ferdinand Sambil, dan keluarga Kolomis Singgo, dan keluarga dari Loyang. Tuhan memberkati sukacita dan kebahagiaan mereka, menyambut berkat pertambahan usia 1 tahun dalam kehidupan pribadi mereka masing-masing. Biarlah mereka selalu ada di dalam perlindungan Tuhan, menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Demikian juga dengan keluarga yang mengucap syukur karena terus diberkati dalam ikatan pernikahan yang lurus. Kiranya apa yang telah diberkati oleh Tuhan akan terus diberkati untuk selama-lamanya. Badan pekerjaan di jemaat Gereja Paduka, mulai dari Ketua BPJ, Ibu Pendeta Fali Sampul Pegari, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan anggota BPJ, bahkan semua pendeta, semua diada, semua penatua, komisi-komisi BIPRA, dan penatua BIPRA, komisi kerja, kelompok fungsional lansia, panitia tim kerja yang terbentuk di jemaat maupun di kolom-kolom, panji Yosua, pegawai gereja, kosor, semua yang diberikan tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah jemaat diberkati dalam acara, diberikan kelancaran dan kuat hikmat Tuhan akan menjadi bagian kami, supaya kami dapat mengelola setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kami dalam rangka kami melanjutkan segala tugas dan tanggungan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, dan semua anggota jemaat yang kami layani dari umur 1 sampai 10, tetapi juga semua bapak, ibu, pemuda dan bayi anak sekolah ibu yang menjadi tugas tanggung jawab pelayanan kami. Tuhan yang akan menolong mereka satu persatu supaya kita ada kerjasama yang baik, ada persatuan, ada kesatuan di dalam kami melaksanakan tanggung jawab pelayanan. Apalagi kami akan mengakhiri tahun pelayanan yang kedua di tahun 2023. Saat kami kita memohon ya Tuhan, penyertaan kiranya menjadi bagian
gereja dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, Engkau juga yang memberkati segala rencana-rencana kehidupan keluarga. Apapun itu Tuhan akan keluarkan dalam tangan. Biar Tuhan memampukan kami untuk dapat melaksanakan ini semua. Karena kami percaya ketika kami terus menghadirkan Tuhan, maka Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Ya Bapa Saudari, Engkau juga yang telah memberkati kami sebagai anggota setiap jemaat Tuhan yang telah mengambil bagian dalam selama perjalanan kudus di minggu akhir ini. Mampukan kami Tuhan ketika kami telah selesai makan roti dan minum anggur sebagai simbol tubuh dan darah Kristus yang tercurah untuk kehidupan dan keselamatan kami, membuat kami selalu menyadari arti pengorbanan-Mu di bukit Golgota, supaya itu akan terus memberikan kesadaran kepada kami, ketika tetap dapat menjaga kekudusan diri kami sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Terima kasih Bapak Saudara, seluruh keberadaan kehidupan kami di sepanjang minggu yang berjalan ini, kami berserahkan anak-anak di dalam naungan kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami, ini permohonan kami Bapa, kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kami berdiri seperti surga. Berikan kami pada hari ini kami secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan kami dalam percobaan, tetapi lepaskan kami dari bala jahat. Karena Engkau yang Tuhan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena di ibadah pada saat ini kita dapat berjalan dengan begitu baik, bahkan kita dikuatkan dengan firman Tuhan di saat ini. Bahkan kita semua telah mengikuti perjamuan minggu Advent yang kedua, sekaligus perjamuan akhir tahun, dan ucapan terima kasih disampaikan kepada yang terkasih Pendeta Rowanti Dayatana Darai Wantana Sarjana Teologia yang memimpin ibadah di pagi menjelang siang hari ini. Tuhan Yesus kiranya selalu menyertai Ibu Pendeta dalam setiap tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan di jemaat minggu dia maupun dalam kehidupan keluarga Darai Wantana. Jemaat yang diberkati Tuhan, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jemaat yang mengambil bagian dalam ibadah di pagi menjelang siang hari ini, bahkan yang telah mengikuti perjamuan kudus, bahkan kantoria, petugas ke sini, Panji Yesua, jemaat kolom 5, jemaat kolom 2 yang membawakan puji-pujian. Kami sampaikan banyak-banyak terima kasih. Dari damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Pakai Tuhan, wah pakai Tuhan semua.